Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-407. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-407 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana ada saham SQMI, Mark, BHIT, BABP, IPTV, dan saham MNCN. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan seperti biasa mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini berhasil ditutup di level 6547 atau naik 0,13%. Sebenarnya indeks kita berada di atas angin sepanjang perdagangan hari ini. Namun menjelang closing, tiba-tiba dia dibanting turun ke level 6547 dan ini sangat disayangkan sekali. Tekanan turun itu begitu kerasa dan hari ini transaksinya 12,5 triliun dengan 214 saham naik, 300 saham turun dan 151 saham bergerak stagnan. Net foreign masih tercatat net foreign sale sebesar 210 miliar rupiah. Oke, kita masuk ke saham pertama, yaitu saham SQMI, Wilton Makmur Indonesia, di mana saham SQMI ini ditutup minus 1,12%. Nah, gimana teman-teman? Hari ini ketika Broksum atau broker summary ditutup selama perdagangan, apa yang teman-teman rasakan di hari pertama ini? Ada yang bilang apa? Buta map, ada yang bilang susah sekali, dan ada yang masih belum bisa beradaptasi ya dengan penutupan kode broker tersebut ya. Ketika digeser lihat MG di mana MG, waduh YP di mana, PDNI semuanya hilang, tertutup semua. Kita jadi bingung ya, teman-teman mungkin jadi bingung ya. Memang ini harus ada penyesuaian ya, kita mulai menyesuaikan dengan pola seperti ini. Tapi kalau saya yang sudah mengamati berbagai kondisi ya, dalam artian mau broker summary-nya ditutup pun kita masih punya cara lain untuk bisa melihat sebenarnya. Tapi memang broker summary itu salah satu yang mungkin bisa membantu ya, lebih mudah untuk kita bisa melihat pergerakan tersebut. Tapi tidak masalah, tetap toh nanti di akhir market ini juga akan dibuka kembali. Kita lebih telat sedikit dari biasanya ya. Biasanya kita waktu running trade kita bisa membacanya, namun ketika ini ditutup, kita hanya bisa lihat waktu closing saja. Nah, contoh di SQM ini, closing di 89 ya. Kita tahu level support SQMI-nya itu ada di 88. Artinya SQMI ini berada satu tick di atas level support terkuat tersebut, dan level ini sudah beberapa kali diuji ya. Sudah sempat coba naik ya, banyak shadow upper shadow-nya banyak sekali, tapi tetap dia dibanting turun. Namun dibanting turun ini tetap bisa mempertahankan area penting di 88. Nah, oleh sebab itu, selama dia masih kuat di 88, tentu SQM ini menarik sekali, bisa dipertimbangkan untuk dibeli ya. 88 sampai 90. Target kenaikan bisa sampai 96 sampai dengan 104. Ya, ini bisa teman-teman pakai 96 sampai dengan 104. Jadi ketika dia sudah naik dikit, ya bisa dilepas gitu ya. Jadi jangan tahan lama karena lihat sendiri pergerakannya, banyak shadow-nya ini. Jadi ketika kita misalnya ambil di sini, lepas TP, tunggu lagi, lepas TP, ini lumayan nih tektokannya luar biasa. Tapi kan tidak mungkin begitu terus ya. Market juga bisa berubah-ubah tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu yang penting adalah level support PBL di 88 ini wajib dipertahankan. Jebol di bawah itu lebih baik kita cut loss kalau sudah punya barang, atau kalau belum punya barang lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa perhatikan dari broker summary ketika sudah tutup, kita bisa lihat nih. Di sini kalau secara volume ya ini tidak menarik, secara struktur pun ini tidak menarik untuk SQMI. Next kita punya saham Mark ya, di mana Mark Dynamics Indonesia ini tutup minus 4,11% di harga 1050 ya, setelah dia mencoba naik dari 975 sampai ke level tertinggi di 1280. Setelah itu dia langsung dibanting cukup kasar sekali dan closingnya di 1050. Level supportnya di 1075 itu jebol hari ini ya, closingnya berada di bawah level support terkuat, yang mana sekarang level support terkuat itu sudah berubah menjadi level resisten. Nah, next target penurunan untuk Mark ya kemungkinan besar dia menuju ke 40 hari harga terendah di 975. Jadi oleh sebab itu teman-teman, selama Mark masih berada di bawah 1075, tentu lebih baik kita wait and see
lebih baik kita menghindar dulu di saham ini sampai nanti kita menemukan ada level support baru, level support PBL baru, itu mungkin bisa kita jadikan acuan untuk entry di saham Mark. Tapi kalau selama dia masih bermain di sekitaran berada di bawah PBL, ya tentu itu berisiko sekali. Dan kita hanya akan ambil di kondisi saat ini adalah ketika Mark bisa breakout dulu dari level PBL di 1075, itulah baru kita bisa ambil posisi untuk buy on breakout 1075, target terdekat ke 1175, target jauh ke 1240. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, secara struktur juga ini masih belum menarik. Next kita punya saham BHIT atau MNC Investama, di mana saham MNC Investama ini tutup minus 3,39% di harga 57. Padahal pagi tadi sempat dia naik ke 61 dan sayang sekali closingnya harus berada di zona terendah perdagangan hari ini ya, yaitu di angka 57. Kalau kita perhatikan memang secara PBL PBH itu jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat dan dia masih bermain untuk berusaha menembus area PBH di 62, namun sayang cuman sampai 61 dia kena rejection dan akhirnya sekarang potensi peluangnya adalah menuju ke support terkuat di 54. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli BHIT tentu ya kita lebih baik, ini karena dia berada di tengah-tengah ya lebih baik kita menunggu breakout sekalian di 62, kita buy on breakout, atau ketika dia turun mendekati 54, ya kita buy di 54 sampai dengan 55 lah. Cut loss di 52 atau di 51, TP bisa 57, 62, bahkan sampai ke 84. Jadi kita bisa atur nih strateginya. Ketika besok dia malah terbang, ya cegat di 62, buy on breakout ketika dia breakout resistnya. Tapi ketika dia tidak mampu breakout resist, ya kita coba tunggu, bersabar, dia akan menguji level support tersebut. Kalau level support itu diuji dan jebol, ya kita tidak perlu masuk. Kita wait and see saja, cari emiten lain. Tapi ketika dia uji support tersebut dan support itu kuat, maka kita bisa pertimbangkan untuk entry di harga tersebut atau di level tersebut. Kemudian dari sisi broker summary jelas ini secara volume tidak bagus ya, tapi secara structure ini terlihat menarik ya. Secara structure terlihat menarik, tapi secara volume masih belum terlalu menarik. Oke. Sebelum kita lanjut ke saham berikutnya, teman-teman sekali lagi yang mau bergabung di Discord Joran Fast ya, teman-teman bisa bergabung dengan cara klik link di deskripsi atau bisa saja ketik di Google bit.ly/Joran Discord. Pastikan sudah download dulu aplikasi Discord di Play Store atau di App Store. Teman-teman bisa download, setelah download bisa pakai link tersebut ya untuk bisa akses ke sana. Nah, sebelumnya kita masih buat di sini text channel. Sekarang saya sudah edit jadi saham dan ini semua adalah pembahasan saham. Ada live traber juga nanti akan kita coba untuk mulai di perdananya, kita coba traber bareng lah. Kemudian juga saya nambahin kripto di sini. Ini baru di mana kita bisa diskusi soal kripto karena juga saya tidak hanya di saham investnya, saya juga di kripto dan spesialisnya untuk micin ya. Jadi itu mungkin bisa berbagi informasi di sana karena jujur di kripto memang potensi kenaikan itu saya tidak pernah dapatkan di saham ya. Jadi kemarin itu salah satu kripto saya naik sampai 6.000% ya, kenaikan yang sangat fantastis dan itu tidak mungkin saya dapatkan selama saya 7 tahun di market. Itu saya tidak pernah dapat satu kali kenaikan sampai 6.000% hanya dalam waktu 5 bulan, itu tidak pernah. Tapi di kripto itu memungkinkan sekali. Jadi mungkin high risk high return, tapi tentu kita perlu belajar ya bagaimana cara memitigasi resiko, bagaimana cara meminimalisir resiko. Jadi nanti kita akan bagi di sana karena kripto ini semakin kesini semakin menarik ya. Karena apa? Kemarin semua itu NFT ya, NFT semua non fungible token itu semuanya lagi booming. Ketika orang masih membahas NFT, ternyata semua orang sudah tertinggal sebenarnya. Orang yang baru membahas NFT itu orang yang baru masuk kripto sebenarnya. Sedangkan kita sekarang sudah berada di level play to earn ya. Jadi kita bermain game, kita bisa menghasilkan uang. Kita bermain sesuatu, kita menghasilkan uang dari kripto. Dan itu banyak sekali aplikasi atau game-game atau kripto-kripto tersebut yang meluncurkan itu. Nah, itu akan kita banyak bahas di sini nantinya. Dan silakan teman-teman bisa bertanya. Ada general, ini buat diskusi umum, tutorial mungkin cara membuat akun atau apapun nanti kita akan bagi di sana.
news update, yaitu informasi-informasi yang mungkin kita bisa sharing. Jadi nanti akan terus kita tambahkan informasi-informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencapai satu tujuan yang sama. Apa itu tujuan kita? Ya sudah, tentu adalah profit ya. Jadi kalau mau gabung, silakan klik bit.ly/Joran Discord, atau bisa klik link di deskripsi, langsung klik connect dengan aplikasi teman-teman. Pastikan sudah download dan bisa langsung bergabung dan langsung bisa nikmati yang ada di sini. Kecuali yang internal room, investment room, scalping room, swing trade room, ini memang masih kita private. Oke, next kita punya saham BABP, di mana saham Bank MNC International ditutup stagnan di harga 195. MNC International sempat tadi dibanting cukup kasar di 190 dan akhirnya ditarik menjelang closing sampai di 196 ya. Dan setelah itu dia closing di 195. Dan ini memang kita perhatikan bahwa berada di dekat dengan area support terkuat, area PBL di 188. Jadi kalau misalkan besok dia kasih kesempatan kita untuk banting sekali lagi ke area 190, maka itu bisa menjadi pilihan menarik ya. Ya selama dia masih kuat bertahan di 188. Kita ambil opsi pertama, kalau memang rule-nya dia bisa kuat bertahan di 188, kita bisa ambil range buy 188 sampai dengan 190. Target kenaikan kita menuju 206 sampai dengan 248. Prepare cut loss kurang lebih di 184, bisa teman-teman pakai, atau di 182 bisa teman-teman pakai. Tapi kalau ternyata dia opening langsung dibanting di bawah 188, ARB mungkin, ya sudah, kita wait and see. Kita hanya akan masuk dengan rules adalah bisa bertahan minimal sama dengan 188. Itu kita boleh entry. Di bawah itu lebih baik kita wait and see dulu. Tapi kalau case-nya adalah opening langsung ditarik ke atas, ditarik terus. Kalau dia bisa breakout 202, kita bisa ambil buy on breakout. Tapi kalau dia tidak mampu breakout 202, maka hati-hati, ada potensi upper shadow. Jadi jangan paksa untuk kejar di pagi hari ya. Kita akan coba untuk bersabar, menahan diri, untuk memastikan beneran nggak ini dia breakout atau dia hanya false breakout. Jadi hati-hati ketika pagi opening langsung terbang tinggi, justru itu jangan dikejar dulu ya. Kita pastikan dia tunggu koreksi sedikit atau koreksi banyak. Nah kita baru mulai lihat peluang di situ. Tapi ketika pagi langsung terbang, nah itu baru teman-teman kejar masuknya, itu potensi nyangkutnya tinggi sekali. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini jelek ya, belum terlalu menarik, tapi secara structure BABP sudah mulai terlihat menarik. Next kita punya saham IPTV atau MNC Vision Networks ya, di mana MNC ini ditutup minus 3,58% di harga 216, di mana setelah dia berusaha untuk naik ke atas PBL ya, PBL di 224. Dia sempat ke 226, namun sayang sekali tidak mampu, masih belum mampu nih. Dibanting cukup kuat sekali ke level 214, namun bisa closing di 216. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, tentu ini adalah teman-teman bisa beli saat dia naik kembali atau melewati 224 ya. Tadi di grup atau di Discord juga saya informasikan sih sebenarnya di 220 sampai dengan 224 kita coba entry buy di sana, cut loss-nya di 210 sampai dengan 212. Dan ternyata dia dibanting dulu, dan untung dia masih belum kena nih level kita di 210 sampai dengan 212. Nah ini saya wanti-wanti, takutnya besok dia banting dulu ke bawah, kenain semua SL kita, terus dia rebound. Ini yang saya masih wanti-wanti. Nah coba kita perhatikan dari sisi broker summary. Dan di sini terlihat sangat cukup menarik sekali karena ada dua top broker buy maupun seller dengan jumlah yang sama, yang mana ini ya sangat-sangat, kalau saya sih selalu bilang sih ini namanya misterius sih, misterius transaction. Kenapa nilainya sama besar? Ini kemungkinan besar hanya rolling ya, tukar barang, pindah sekuritas. Nanti biar mempersulit kita melacaknya. Bisa jadi seperti itu, atau memang ada transaksi spesial yang mana antara sekuritas A dan B ini saling jual beli dengan nominal yang sama, sudah sepakat mereka saling jual beli biar tidak mempengaruhi market ya. Jadi ini tidak ada yang tahu. Yang jelas bahwa dengan model seperti ini sangat susah sekali untuk kita menebak arahnya karena cukup seimbang baik volume
maupun structure ini semua sama-sama kuat. Jadi murni teknikal nanti kita pakai. Kalau memang mau beli, silakan buy on breakout di 224 baru bisa pertimbangkan untuk entry buy di IPTV. Dan saham terakhir yaitu saham MNC ya, MNCN, di mana saham media Nusantara Citra ini ditutup minus 0,53% di harga 940. MNCN dari 860 ditarik sampai 1025, kemudian closing sekarang di 940 ya. Dan ini berada di dekat level support terkuatnya di 930. Jadi ini jaraknya cuma 10 poin. Jadi kalau teman-teman mau entry, pastikan dulu level 930 ini bisa dipertahankan. Kalau memang bisa dipertahankan, silakan pertimbangkan buy 930 sampai dengan 940. Prepare cut loss di 915, 920 dengan target kenaikan menuju ke 960 terdekat, terjauh menuju ke 1025. Akan tetapi kalau opening langsung dibanting di bawah 930, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham MNCN. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, ini bagus, secara structure ini juga terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-407 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.